Eh, nah, kemudian secara global aja nggih. Nah, ini coba saya share dulu. Bisa dibantu share, Mas? Udah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Nah, baik, proyek ID itu adalah aplikasi untuk monitoring proyek yang eh, di kita sendiri, istilahnya motonya monitoring proyek dalam genggaman. Sebentar. Oh, mohon maaf, terlalu agak lemot muternya. Aman, aman, Pak. Gak Ya. apa-apa, Pak Bakir. Pak Bakir, sebelum lebih Ya, jauh nanti mungkin ada simulasinya, Pak ya, bagaimana penggunaan. ya, nanti makanya dari ini kan kita hanya membukakan apakah itu proyek ID. Nanti setelah itu kita cara eh, contoh garis besarnya aja gimana Betul, betul. pengaplikasiannya. Oke, menarik, menarik. Baik, Oke, baik, silakan, Pak Bakir. oke, oke. Nah, jadi kita AK Karya itu kan juga kontraktor, Pak. Jadi kita adalah kontraktor di mana kita ada banyak pekerjaan juga baik di BUMN, pemerintahan, user langsung. Nah, itu dulunya kita pasti menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di proyek, yaitu kayak misal proyek selesai administrasi yang belum selesai, laporan progres lapangan seringkali tidak bisa selalu update, dokumentasi pelaksanaan tercecer, dan seringkali tidak tertata rapi, sering terjadi perbedaan nilai progres antara konsultan dan kontraktor, eh, template laporan tidak seragam, dan yang lain-lain. Nah, dari itu kita sebagai kontraktor mikir mungkin sudah waktunya ya kita melek aplikasi ya. Makanya kita coba membuat gambaran tentang monitoring project tersebut. Nah, nah, di sini kita untuk monitoring kita ada aplikasinya di Google. Kita cantungan di situ Google Play sama App Store. Kalau ada apa dua dua aplikasi, yaitu satunya untuk aplikasi khusus petugas, satunya aplikasi untuk owner di situ. Jadi sama-sama bisa melihat nantinya. Benefitnya apa? Yaitu kontraktor dan pemilik bisa monitoring secara real time. Terlalu bentar ya, agak mengganggu ini ya. Maaf ini agak lemot nih komputernya. Tapi buka websitenya insya Allah aman lah ya, Pak Bakir ya. Aman, Pak. Aman, aman, Pak. Nah, kita, Iya, kita lewat browser dulu ya. iya betul. Nah, ini jadikan benefitnya kedua penanganan masalah di lapangan bisa diatasi sesegera mungkin.
laporan harian beserta bukti dokumentasi bisa langsung input di handphone dan dilihat kapan saja. Secara otomatis laporan akan masuk ke dalam template yang sudah rapi dan siap cetak kapanpun dan dimanapun. Meminimalisir miskomunikasi antara penyedia jasa dan pemilik proyek. Nah, ini untuk tampilannya nanti kalau di HP, ponsel itu kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada kontrak, ada progres, ada kegiatan, perizinan, dokumentasi, dan kurva S. Nah, ini fitur-fiturnya nanti di App Store juga ada. Cuma perbedaannya dari proyek ID yang untuk pemilik itu dia hanya bisa melihat, gitu. Dia bisa melihat saja dan bisa eh, akses hanya di perizinan. Jadi kalau misal dari lapangan proyek ID petugas ada info untuk perizinan, maka di proyek ID pemilik nanti akan ada notifikasi kayak message-nya, Kak. Ini kan ada simbolnya ada 0 lah. Nah, nanti kalau ada message nanti ada 1 message kayak gitu. Yang itu harus dibalas oleh pemilik. Jadi Nah, di Play Store tuh ada dua Pak ya. Ada ya ada 2, Project ID Pak. petugas dan Project ID pemilik. Betul, betul. Oke, petugas Pemilik. itu yang bagian update dari lapangan Pak ya. Ya, betul, Oke, betul. oke. Jadi Pemilik yang akan mengambil data tersebut dan betul. akan mengenerate menjadi laporan itu si pemilik ya. eh Kalau untuk laporan tetap ke kontraktor ya, Pak ya. Kalau pemilik kan Oke. cuma nanti dikasih bukti jilitannya kan seperti itu biasanya. Jadi outputnya Mm-mm. ini nanti seperti kayak cover, laporan bulanan, laporan mingguan, laporan harian, dokumentasi, kurva S, dan cuaca itu kita yang akan melaporkan cara hard copy-nya gitu kan. Nah, Oke, itu cara baik, baik, cara baik. cepat. Jadi nanti kalau misal project sudah selesai 100%, butuh 1 hari, 2 hari itu sudah bisa langsung jilid. Hmm, Ya, karena kan baik, baik. langsung bisa di print saat itu juga. Mm-mm. Nah, itu sih garis besar dari apakah itu proyekid.com. Hmm, Mungkin untuk aplikasinya, kalau di HP mungkin kita agak kesusahan ya menjelaskannya di sini. ya. Mungkin kita coba di eh, admin ya. Jadi kalau kita awal pakai itu kita akan mendapatkan 1 akun admin. Di sini kita coba eh, saya kasih informasi untuk apa akun admin kita ya. Jadi sebentar. Nah, nah, nanti untuk tampilan akun admin ini bisa diaplikasikan hanya di laptop atau PC ya. Bisa. Hmm, Jadi bisa dimasukkan, jadi bisa diedit juga. Jadi admin itu gunanya untuk awal menamakan. Di sini kan ada banyak project ya yang contoh. Ada ini Bu Kristina, rumah tempat tinggal, ada rumah hunian. Ini project salah satu project kita. Jadi kita juga menggunakan ini. Nah, jadi di sini ada tertera profil untuk nama proyek, pemilik proyek, alamat dan seterusnya. Nanti di situ juga ada rencana kerja. Nah, ini di sini kita hanya eh, keistimewaannya. Jadi kita hanya menginput RAB yang dari Excel itu kita input sesuai dengan template yang sudah disediakan di Proyek ID.
Jadi otomatis nanti akan template-nya akan menyesuaikan seperti ini. Jadi kita ndak apa, ndak hanya satu item gini kita pilih, terus kita input ya. Jadi kita punya template sendiri, jadi langsung otomatis seluruh RAB untuk salah satu project itu langsung otomatis Hmm. masuk gitu. Kita Nah, mengisinya di Excel bisa ini Pak ya, yang rencana kerja ini. Ada template ya. eh template-nya bisa. Nanti memang template-nya itu berupa Excel, Mas. Jadi Oke oke. tinggal nanti di-input sesuai template-nya, Oke sesuai oke. template-nya yang proyek ID. Nah, di sini ada beberapa progres ya nanti kalau di sini mungkin hanya kelihatan angka-angka ya, tapi nanti di ponsel itu lebih mudah, jadi kelihatan. Ini salah satu kan nanti ada kegiatan cerah-cerah ini untuk perizinan ini belum ada lah. Ini ada dokumentasi lah. Ini dokumentasi itu eh, bisa kelihatan di admin juga. Jadi ini day to day-nya kita pekerjaan. Jadi owner pun bisa melihat ini. Jadi owner bisa melihat dokumentasi, bisa melihat apa progres pekerjaan seperti ini. Kalau ini kan saya coba informasikan ini 12 minggu dari kontrak 26 minggu. Jadi ini artinya seperti itu kalau di sini. Hmm. Jadi ini renovasi, realnya progres itu 48,56%, deviasinya kita positif, seperti itu. Nah, di sini memang kita ada deviasi juga di project cuma -3. Cuma yang jelas kita kalau -5 itu sudah ada alertnya, Mas. Itu. Jadi bisa mengontrol. Di sini juga ada nanti akan tertera Gancat, Gancat juga. Ini kan Gancat. Hmm. Ini kan progresnya Progresnya Pak ya. ya betul. Terus download, ini untuk download bisa ada cover rencana minggu kerja, progres harian, progres mingguan, progres bulanan, kegiatan. Jadi yang ini yang bisa ngeprint itu admin, Mas. Jadi Hmm. via via ini ya, via PC ya atau laptop. Jadi ini ada Oke. periode-periode, jadi bisa dipilih dan tinggal dicetak. Nanti cetak nanti berupa PDF nanti konfirmasi ini hasil outputnya. Dan ini kegunaan admin, jadi bisa menginput berapa personel yang di lapangan untuk satu proyek tersebut. Nah, misal ada di sini ada dua, jadi hanya apa menginput email nanti sama password. Jadi itu nanti akan dikonfirmasi ke petugas yang berwenang. Jadi berwenang itu jadi petugas tersebut harus pakai email ini sama ada passwordnya. Nanti akan Hmm. dikonfirmasi di situ. Hmm. Nah, di sini ada Baik. posisi, nanti ada pemilihan. Kalau misal ingin nambah ya nambah lagi di sini tambah personil, email. Nah, nanti eh, sebagai apa? Misal sebagai pemilik atau petugas. Jadi Hmm. hanya ada dua pilihan, Mas. Di sini Oke. ada pemilik juga di ini kita masukkan di situ. Itu sih Mas garis besarnya untuk yang aplikasi proyek ID. Kalau Ya. untuk yang Play Store mungkin seperti ini Mas. Bentar ya, Play Store. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Eh, Jadi Bapak Ibu bisa search di proyek ID di Google Play Store itu ada proyek ID pemilik, proyek ID petugas. Jadi tinggal nanti kalau pemilik download yang pemilik, nanti kalau untuk yang petugas jadi diminta untuk install untuk yang proyek ID petugas. Dari tugas. Jadi Baik. ini gambarnya seperti ini.
nanti untuk tampilannya kalau yang seluler, jadi ini ada project-project gitu. Jadi petugas misal nih banyak project dan petugasnya ada satu, jadi misal nih ini hanya orang satu. Jadi ini nanti ada project ini enggak akan kelihatan. Jadi hanya satu tok ini aja, misal membongkar atas ini. Jadi hanya yang diseleksi. Nah, ini untuk progresnya. Jadi sekali klik itu nanti akan keluar volume real yang sudah selesai pada hari itu nanti akan keluar seperti ini, Mas. Jadi kelihatan nanti progresnya. Kalau 100% itu sudah sampai full sini. Oke. Maaf saya potong dikit Pak Ya, Bakir. monggo silakan. Teman-teman silakan di list dulu ya pertanyaannya. Yang untuk open mic nanti ya kita buat sedikit sesi. Ada untuk yang open mic sementara silakan dulu ditulis di chat box. Nanti saya bacakan satu persatu ya pertanyaannya Bapak Ibu. Oke, Ya, silakan Pak Bakir dilanjut Pak oke. Bakir. Jadi ini nah ini kan tampilannya seperti ini. Nanti akan kelihatan. Nah, ini ada project, ini kan sebenarnya untuk rangkuman aja. Kalau untuk apa ya, eh, owner, biasanya kalau pimpinan, pimpinan bisa dimasukkan di sini, jadi pemilik, jadi bisa kelihatan itu nanti semua proyek di sini. Total berapa. Hmm. Jadi ini, nah ini untuk kelolanya akses akun. Nah, ini untuk pengisian progresnya. Jadi ada bulan ke-1, nanti diklik ada realisasinya, diklik bulan 1 minggu keberapa, nanti diklik minggu ini, klik gitu. Jadi mudah. Jadi Ini dari nanti lapangan bisa hmm, ngupdate langsung Pak ya. Activity bisa hari ini langsung. apa gitu ya. Betul, betul. Seperti itu. Progresnya seberapa persen, berapa volume yang tercapai. Betul, bisa. Oke, Terus oke. ini untuk dokumentasinya, jadi bisa nanti tinggal input dengan keterangan, isi keterangan seperti ini pembuatan peralatan air bersih atau pelistrikan, terserah. Dan itu pun tidak dibatasi untuk foto kita. Nah ini untuk kegiatan nanti ada 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 rangkumannya lah, Mas. Ya itu Mm-mm. sih garis Garis besarnya besar untuk ya. yang aplikasi proyek ID. Jadi Baik, monggo. baik. Oke, kita eh sambil pertanyaan dulu ya, sembari ya, biar lebih explore lagi terkait software ini. Oke, kita coba dulu dari chat box sebelum kita kasih kesempatan untuk open mic. Pertanyaan pertama, apakah materinya bisa di-share nanti Pak Admin? Oke, insya Allah bisa, Pak Firdaus. sama. Lalu dari Amvita, nah, Bu Amvita ya, apakah aplikasi ini gratis atau berbayar? Ini kayaknya Mas Lutfi yang bisa jawab nih, Pak Iya, Lutfi. betul. Apakah aplikasi ini gratis atau berbayar? Baik, sedikit menjawab langsung ya dari pertanyaannya tadi. Sudah masuk ya, Mas Enda suaranya ya? Masuk, masuk Mas. Ya, baik. Memang untuk saat ini beberapa waktu terakhir kami fokusnya ke development dan juga istilahnya riset di internal kami dengan pihak PT Akarya juga yang dipimpin Pak Bakir dan jajarannya. Yang mana memang tahun ini kita mau fokus melempar ke market. Nah, cuman memang untuk awalan ini nanti akan kita kasih free access untuk beberapa waktu ke depan, dan memang ke depan kita akan buatkan paket-paket yang istilahnya ketika memang sudah divalidasi oleh market penggunaan sistem, pastinya kita akan ada biaya di sana, terutama untuk biaya-biaya yang kita selama ini akomodir seperti biaya server untuk penggunaan umumnya. Kurang lebih seperti itu sih Mas Enda. Cuman untuk saat ini memang kita belum set harga apapun, jadi memang kita mau fokusnya untuk respon market terhadap kita. Jadi bisa saya simpulkan di awal mungkin kita kasih free access dulu ya, Mas Lutfi. Itu yang Mas Lutfi coba sampaikan ke teman-teman dengan tujuan teman-teman bisa merasakan dulu dan harapannya ada feedback, ada kritik dan saran.
dan kedepannya ketika ini makin sesuai dengan permintaan, terkait harga akan dianalisa ulang ya. Betul, Yang saya betul. simpulkan begitu ya, Mas Lutfi ya. Betul, pastinya kita juga akan melihat dari kemampuan dan fairnya seperti apa ya dari market. Karena mungkin agak sedikit, ini ya gambaran sedikit tadi untuk yang bertanya. Eh, Memang saat ini kita sebenarnya sudah menjual juga sistem kita ini. Hanya saja ini B2B ke beberapa perusahaan yang akhirnya ada kustomisasi. Jadi biasanya ada kustomisasi ataupun kustomisasi dalam artian perubahan fitur ya yang mungkin disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang minta untuk ini penyesuaian. Karena memang base kita development ini custom, jadi based on apa namanya permintaan klien. Jadi kita tetap mengakomodir hal-hal seperti itu. Tapi untuk produk sendiri yang memang dalam artian tidak bisa di custom ya. Jadi apapun yang nanti akan kita lempar ini, harapan kita punya standar yang bagus sehingga bisa langsung diterima tanpa banyaknya penyesuaian. Jadi fokus kita di sana. Nah itu nanti mungkin akan berbeda istilahnya ya price-nya gitu dari versi produk dengan versi custom. Kalau untuk custom sendiri memang concernnya adalah permintaan-permintaan dari perusahaan di bidang kontraktor yang ingin memiliki sistem yang serupa, cuman memang ada penyesuaian SOP yang mereka harapkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Mas Enda. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Lutfi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Yosafat. Untuk gancatnya, apakah data tersebut dari Excel juga? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa aplikasi ini diimpor dari software scheduling seperti MS Project atau Primavera P6? Nah, mungkin Pak Bakir ke Pak Wawan bisa. Pertanyaan pertama, apakah Gancat ini diambil dari Excel juga atau otomatis dari yang template kolom tadi langsung mengenerate menjadi Gancat atau seperti apa ini? Ya, mungkin Pak Wawan bisa menjelaskan, bantu. Siap. Terima kasih teman-teman semua, Pak Bakir yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan satu hal terkait dengan beberapa pertanyaan ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Wawan ya, tim dari Proyek ID. Terkhusus saya tim teknisnya ya. Mungkin sebelum saya menjawab ini, sedikit saya ingin memperjelas tentang aplikasi ini dulu. Apa yang telah disampaikan Pak Bakir tadi mungkin sekedar menggarisbawahi aja bahwasanya aplikasi ini adalah lebih fokus ke jasa konstruksi ya teman-teman. Jadi aplikasi ini lebih terfokus dikhususkan ke jasa konstruksi. Bagaimana aplikasi ini bisa mempermudah teman-teman semua dalam memonitoring project, khususnya tentang apa itu namanya progres ya. Jadi ini saya kira kalau progres itu kan sesuatu hal yang penting. Bahkan nanti progres ini terkait dengan cost control juga. Jadi ketika dari admin keuangan kok sudah mengeluarkan biaya 50%, tapi kita tidak tahu progres lapangan berapa gitu. Itu kan akan menjadi permasalahan yang apalagi kalau tidak terdetek secara dini akan menjadi permasalahan di kemudian hari akan menjadi bom waktu lah bahasanya seperti itu. Tapi dengan proyek ini kan bisa harian. Jadi setiap hari itu kita bisa melihat progres proyek kita. Bahkan aplikasi ini bisa digunakan banyak progres. Jadi ketika kita sebagai jasa konstruksi mempunyai banyak proyek, ketika membuka HP aplikasi ini, kita sudah lihat. Kita misalkan ada 5 proyek. Proyek 1, oh ternyata progresnya 25, yang rencananya 30. Wah, kita sudah minus 5. Lah, kita baru buka ke dalamnya seperti apa seperti itu. Proyek kedua, kita juga sama bisa melihat proyeknya. Sekali kita buka HP, progres itu sudah kelihatan. Jadi mungkin progres yang terlambat itu mana aja. Lah, kita bisa konsen ke situ. Ini adalah fungsi dari aplikasi ini. Yang kedua, bahwasanya aplikasi ini sudah ada di App Store juga ya, dan juga di
Play Store. eh, Play Play Store. Store. Play Store juga, App Store juga. Nah, ini ada dua, yaitu aplikasi untuk pemilik atau owner, yang kedua adalah aplikasi untuk petugas. Aplikasi pemilik ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pemilik atau owner, yang mana aplikasi ini hanya bisa untuk memonitor proyek. Jadi ketika saya sebagai misalkan owner mempunyai proyek A misalkan, kita setiap hari itu juga bisa melihat, oh proyek saya sudah sekian persen aman. Nah, gitu aja. Jadi tenanglah gitu sama-sama. Dan kita bisa melihat aman itu benar atau tidak. Kita lihat foto-fotonya tadi langsung bisa dilihat pakai HP juga seperti itu. Dan yang kedua adalah aplikasi untuk petugas ataupun aplikasi untuk penyedia jasanya, yaitu kita yang akan update setiap hari. Kita update foto, kita update progres, dan kita update progres ini tinggal ngisi volume aja secara akumulatif progres yang ada di situ secara otomatis akan terakumulasi. Jadi kita nggak usah ngitung manual ya kayak di Excel. Wah ini progresnya ini sekian sekian persen, volumenya sekian. Nah, seperti itu enggak. Jadi ini sangat sangat memudahkan sekali. Jadi intinya saya kira seperti itu, dan mungkin mohon maaf untuk ini sebenarnya kalau nggak ada tutorialnya agak teman-teman memahami untuk mengaplikasikan ini mungkin agak susah ya. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini akan kita buatkan video tutorial. Jadi teman-teman bisa melihat video tutorialnya. Kalau kurang jelas nanti bisa langsung ke CS-nya kita seperti itu. Itu sekedar memperjelas atau menggarisbawahi aja tentang aplikasi ini. Kita menuju ke pertanyaan ya Pak ya. Ya, Tadi Pak mohon maaf Yosafat. pertanyaannya sampai apa ya, malah lupa tadi ya. Ya, Yang mana Mas? pertanyaannya, jadi tadi kan ada muncul bar itu Pak ya, Oh bar ya, progress. Apakah bar progress itu dibuat manual dari Excel terus muncul di sana, atau file tersebut tergenerate otomatis karena kita sudah buat tabulasi tadi, tabulasi rencana kerja, atau seperti apa membuat Gantt tadi itu? oh ya ya. Untuk Gantt ini sama ya, Gantt dengan kurva S ini hampir sama ya. Jadi ketika tadi ada tampilan Gantt itu di atas pojok kanan itu kan ada S-curve-nya ya, kurva S-nya. Jadi ketika kita klik kurva S-nya, lah Gantt ini tadi akan tampil kurva S-nya kita. Kalau kita di jasa konstruksi kan terbiasa dengan kurva S ya. Jadi oh masih progresnya di bawah, oh di atas, aman seperti itu. Lah masalah generate kurva S ataupun Gantt ini sebenarnya ini lebih ke saya sampaikan tadi tutorial ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya awalnya itu kita mengisi ataupun membuat Rencana. data kontrak ini, rencana kerja ini dari Excel Mas. Jadi tadi kan harusnya kita download template. Template itu form-formnya sudah ada, tinggal ngisi sesuai dengan RAP yang kita punya. Nah, jadi RAP yang kita punya mulai dari apa namanya item pekerjaannya apa aja, bobotnya atau volumenya berapa, ininya berapa itu kan sudah ada semua ya, karena kita sudah punyalah RAP-nya. Jadi itu kita masukkan di Excel, dan di situ kita juga harus memasukkan waktu pekerjaan. Misalkan banyak pekerjaan ya, ada galian tanah, mungkin ada pondasi, ada pekerjaan slope dan lain sebagainya. Mungkin contoh simpelnya seperti itu. Di situ di Excel itu kita nanti akan mengisi waktunya. Jadi galian tanah itu mulai kapan, tanggal berapa, dan dikerjakan berapa hari. Kita nanti ngisi di situ. Dan itu berlanjut semua item pekerjaan. Pasangan batu dan lain sebagainya. Setelah kita isi di Excel itu, langsung kita import di aplikasi. Kita upload di aplikasi, dan itu secara otomatis Gantt itu akan muncul di situ, Mas. Jadi kita tidak usah mengenerate sendiri, membuat sendiri, enggak. Jadi ketika kita sudah mengisi di Excel itu, rencana kerja kurva S itu secara otomatis akan terbentuk sendiri seperti itu. Iya. Oke. Mungkin lebih jelasnya nanti kalau sudah ada video tutorialnya, Mas. Mungkin itu ya masalah Baik. Gantt ataupun kurva S-nya.
Jadi saya coba sedikit simpulkan ya. Artinya ini nyambung ke pertanyaan kedua dari Pak Yosafat. Kita kan ketahui Pak ada dua software scheduling yang paling familiar kita gunakan, yaitu MS Project yang dikeluarkan oleh Microsoft, dan satu lagi Primavera P6 ya, Primavera P6 dari Oracle. Jadi kalau saya lihat pertanyaan nomor 2 ini, apakah bisa aplikasi ini diimpor dari software scheduling seperti MS Project dan P6? Saya rasa ini belum bisa, tapi bisa dijembatani dengan Excel ya, kalau saya lihat. Karena impor datanya dari Excel ya Pak Wawan ya, semuanya ya. Belum Ya, ada betul. extension file yang lain. Kalau MS Project tuh MSP, kalau Primavera tuh XER ya, XER gitu. Nah, itu saya rasa belum bisa. Masih kalau mau nggak mau apa caranya adalah menjembatani lewat Excel ya. Hari ini baru bisa dilakuin ya, Pak. Ya, betul. Betul ya. Baik, baik. Oke. Oke, saya lanjut dulu pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian Pak Firdaus, untuk form aplikasi yang dijelaskan ini sifatnya general untuk seluruh perusahaan atau nanti bisa berubah sesuai permintaan user. Nah, ini udah dijawab sama Mas Lutfi ya, mengenai custom tadi, Mas Lutfi. Pertanyaan Ya, Pak Firdaus. ya kurang lebih nyambung tadi ya dengan statement saya sebelumnya. Memang eh, kami sendiri di proyekid.com sedang memvalidasi juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya general. Hanya saja memang pada perjalanan kami mengembangkan proyek ID banyak juga yang istilahnya ada permintaan untuk customize, dan memang rata-rata dari perusahaan langsung seperti itu ya, mungkin untuk kebutuhan SOP ataupun struktur ataupun prosedur yang memang spesifik untuk perusahaan tersebut. Karena memang kami base-nya dari sisi development bisa mengakomodir itu, biasanya kami bawa keluar dari proyek ID.com ini karena memang sifatnya custom tadi, seperti itu sih kurang lebih Mas Yanda ya. Oke, baik. Silakan kalau masih ada yang belum puas ya, Pak Firdaus, Pak Yosafat, Bapak Ibu semua ya, kalau mau open mic mempertanyakan, silakan langsung di unmute atau raise hand, nanti saya kasih akses. Oke, saya lanjut dulu nih pertanyaan dari Pak Cipto. Mengenai keamanan, ini penting nih. Mengenai keamanan data, sebab namanya proyek ada duitnya yang biasa kita masukkan ke dalam sebut, dan juga progres kita ya. Apakah bisa melindungi data perusahaan? Mas Oke, Lutfi. baik. Ini saya bantu jawab. Jadi memang saat ini kami tentunya namanya teknologi terus update ya. Mungkin jawaban untuk Pak Cipto. Jadi memang kami terus melakukan update keamanan juga, baik dari keamanan jaringan, dari sisi aplikasi, dan memang tugas kami tentunya untuk mengamankan data-data dari subscriber kami. Untuk apa saja yang dilakukan, mungkin gambarannya seperti kami mengenkripsi beberapa data yang tidak langsung bisa dibaca di database. Kemudian juga mungkin beberapa waktu terakhir kan di Indo banyak banget nih informasi ataupun berita-berita terkait keamanan data kayak gitu ya, seperti adanya ransomware dan lain-lain. Nah, itu juga sudah kami istilahnya mitigasi ya dengan beberapa perlindungan di sisi aplikasi, karena di aplikasi sendiri biasanya celahnya itu ketika mengupload suatu dokumen atau file. Nah, di sanalah yang kita harus menjaga level keamanannya dari istilahnya memfilter data-data yang diupload tadi ke server kita. Kalau untuk kebutuhan proyek ID sendiri, kita pasti melakukan standarisasi yang umum ya. Beda halnya dengan ketika memang uh, ada suatu perusahaan yang memang mau mengimplementasikan proyek ID ini, baik itu custom ataupun tidak, di internalnya saja. Nah, ini nanti pastinya dari perusahaan tersebut harus menyediakan server internal sendiri. Nah, itu keamanan dari sisi jaringannya akan kita kembalikan di ini ya, di perusahaannya, ataupun nanti kita bisa provide. Kalau dari sisi aplikasi tentunya standarnya sama sih dengan yang kita lakukan di proyekid.com. Kurang lebih seperti itu jawaban Mas Andrea. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Ini Pak Yosafat, ya kita persilakan. Pak Yosafat, jika ada pertanyaan.
Iya, baik. Terima kasih Pak Yanda atas kesempatannya. Izin bertanya yang terkait poin nomor 1 terkait Gancat. Tadi kalau saya lihat di aplikasinya Bapak itu kan, saya melihat spreading weight faktornya itu kan nggak by durasi ya. Cuman tadi statementnya dari Bapak, itu semuanya dimasukkan dari Excel, jadi seolah-olah itu by duration ya. Tapi kenapa setelah diimport ke dalam aplikasi, weekly basisnya itu weight faktornya berbeda ya? Apakah ada modifikasi di dalam software tersebut atau seperti apa ya Pak? Nah, mungkin bisa ditunjukin lagi Pak Wawan atau Pak Bakir yang tadi. Pak Bakir mungkin bisa ini Pak ditampilkan yang Gancarnya Pak. Ya, siap. Ah, karena dasarnya dari kurva S itu kemarin apa itu kita input duration-nya Pak. Jadi awal mulai tanggal berapa, berakhir berapa. Nah, disitulah muncul pembagian bobotnya seperti itu. Mungkin kalau di aplikasi kayak apa Pak? Bakir mungkin bisa ditampilkan ya. Ya, seperti ini, Mas. Nih, belum kelihatan nih Pak Bakir. Coba kita tunggu dulu. Oh ya, bentar. Belum saya share ya. Oke. Udah Oke. kelihatan ya. Ya. Nah, itu Pak, contoh kayak apa namanya, kerjaan pembongkaran atap ya. Jadi week pertama itu 0,519. Terus kenapa dia di week kedua dia bobotnya 0,6. Padahal kita kan spreadingnya by duration kan. Mungkin itu sih. Terima kasih. Di pembongkaran atap, di pekerjaan pembongkaran atap Pak ya. Itu. Oke. Ini ya. Ya. Yang itu aktual ya 1,21 itu kayak sepertinya. Ya, ini aktual nih. Kalau yang 0,51 itu kan plan. Ya, betul. Plannya itu kenapa tidak sama tiap pekan gitu ya Pak Yosafat ya? Iya, betul Pak Yanda. Biasanya kan kalau by duration harusnya sama ya weekly basisnya ya. Harusnya sepemahaman saya seperti itu. Mana Pak Bakir sih? Mohon maaf karena saya pakai HP karena lagi di luar kota kebetulan saya. Jadi coba saya bacakan ya Pak Wawan. Di pembongkaran atap plannya itu di pekan dari 5 Mei 2024 sampai 11 Mei itu 0,519. Namun di weeks berikutnya, di pekan berikutnya itu naik Pak, jadi 0,605 dan di akhir pekannya atau di selesai pekerjaannya itu turun jadi 0,0. Jadi progresnya itu naik turun Pak tiap pekan. Ini apakah memang setup dari softwarenya seperti itu atau ada pola lain yang coba dikalkulasi. Memang pemahaman saya pribadi seharusnya itu sama. Kalaupun berbeda itu pun ada reason lah. Bisa juga beda nggak masalah. Tapi mostly yang kita buat itu biasanya tiap pekan itu sama progresnya. Biasanya gitu atau gimana? Yang mungkin bantu menjawab Pak ya. Karena ini weekly ya. Sementara di progres kita itu kan daily. Jadi misalkan di ini tanggal 5 sampai 11 ya mungkin ya. 5 sampai 11 Mei weekly-nya ya. Ya. Nah, padahal di sini itu kita mulainya pekerjaan di tanggal 10 misalkan ya. Oke. Nah, otomatis secara weekly kan cuma 10, 11, 2 hari aja. Oh iya ya, betul. Karena di weekly berikutnya itu kan full 7 hari ya. Mungkin seperti itu, Pak. Karena di sini weekly sementara kita di daily seperti itu. Oke. Saya mungkin kalau yang 3 week beda, otomatis bobotnya rencana juga berbeda. Oke. Yang 3 week mungkin bisa kita kasih reason seperti itu, Pak. Tapi yang contoh pembersihan lapangan, Pak. Yang pembersihan lapangan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 week ya. Dia 6 week. Di awal, bisa kita kasih reason seperti tadi. Yang di pekan berikutnya itu turun dia 0,06. Terus 2 pekan berikutnya naik jadi 0,08.
pekan ketiganya 0,13 konsisten sih dari 0 yang ke pekan 4 sampai pekan ke-6 itu konsisten di 0,13. Nah, penyebabnya apa ini? Apakah karena ada hari libur di pekan kedua dan ketiga, makanya nilainya bukan 0,013? Apa gimana, Pak? Bisa jadi Mas, karena kalau di hari libur itu mohon maaf, kalau secara rencana ini seharusnya sama sih Mas. Kalau secara mungkin di minggu kedua sama minggu ketiga dan sampai seterusnya harusnya sama ya ini ya. Iya, Ini coba akan kita review di Excel-nya, kemungkinan kita inputnya seperti apa ya Mas ya. Pak Bakir coba nanti ini direview ya. Terutama yang ini ya, yang contoh pembersihan lokasi ini ya. Harusnya mungkin di minggu pertama itu bisa berbeda. Tapi di minggu kedua sampai minggu minggu terakhir kurang satu kan mungkin bisa iya, sama harusnya bisa, seperti itu. betul. Coba nanti Pak ini saya akan review juga. Ya. Beda ya Pak Bakir ya. Tapi saya rasa totalnya tetap sama ya, maksudnya total Totalnya tetap sama. Ya, tetap ya sama. secara bobot pekerjaan itu tadi. Iya. Oke. Ataukah itu memang ada waktu kosong di beberapa weekly di satu ataupun kedua gitu, mungkin seperti itu Pak. Harusnya sama sih Pak. Iya. Oke. Baik. Oke, monggo ya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa raise hand. Nih saya lanjut ke pertanyaan Pak Derajat Indrajaya. Untuk penyusunan WBS-nya, work breakdown structure, apakah bisa sampai level 4 atau 5 termasuk dengan pembobotannya? Jadi kalau kita lihat ini ya Pak Wawan, Pak Bakir, pengelompokan kategori ini kan sampai level 2 aja ini Pak, saya lihat ya. Level 2 atau level 3 lah. Level satunya itu yang pekerjaan persiapan bongkaran itu level 1, pekerjaan tanah itu level 1, bawahnya lagi Pak Bakir. Terus pekerjaan beton tuh level 1. Level 2 itu apa? Breakdown dari pekerjaan tanah. Contoh pekerjaan tanah ada breakdownnya pekerjaan galian tanah, pekerjaan galian Strauss 0,25, pekerjaan urukan pasir padat, urukan tanah kembali, itu level yang lebih detailnya, level 2 atau level katakanlah level 2 ya. Nah, level 5 tuh ada anak-anaknya lagi, Pak. Itu, Pak. Jadi nggak lebih detail lagi nih. Contoh pekerjaan galian tanah tuh di breakdown tuh nanti. Mungkin tanah bagian barat, bagian timur, bagian utara, bagian selatan. Nah, apakah bisa sampai mengcover sedetail itu, Pak, pembagian WBS-nya? Mohon maaf ya Mas ya, untuk ini kemarin kita sudah diskusi sama tim develop, itu kita untuk sementara baru di level 3 ya. Jadi sampai subkategori mungkin. Iya, betul. Baru di level 3. Punya Dedi. Iya. Mungkin kita akan diskusi lagi ya Mas nanti sama tim develop. Jadi seperti apa kalau memang kebutuhan seperti itu, dulu permasalahan ini sudah kita angkat di internal kita antara tim teknik dengan tim developnya, sejauh mana ini bisa terakomodir sampai ke level 5 atau seperti apa. Kemarin yang kita eksekusi itu sampai di level 3 aja. Oke, ya. Insya Allah untuk perkembangan kita akan diskusi lebih lanjut. Kita akan kembangkan sama tim develop. Mungkin Mas Lutfi atau ini bisa ada gambaran mungkin ya nanti. Ya, betul. Jadi memang untuk secara possibility tentunya bisa mengarah ke level 4 dan 5. Hanya saja memang kemarin ya pertimbangannya untuk yang kita sudah siapkan sampai level 3 ya. Kalau memang nanti kita dapat insight yang banyak dari user-user lainnya untuk sampai di level tersebut, harusnya bisa kita lakukan pengembangan lebih lanjut ke arah sana. Oke. Siap. Ini sebelum saya lanjut ya, Bapak Ibu, ini sedikit ada titipan dari Hexafara sama Karya. Ini saya coba kasih form Bapak Ibu untuk dibantu diisi ya, sembari sesi kita ini. Jadi kedepannya untuk
kritik dan saran, termasuk tadi ya level 4, level 5. Alhamdulillah kita dapat masukan baru ya untuk teman-teman Hexafara dan Akarya. Mungkin kontribusinya bisa dibantu Bapak Ibu. Saya kirimkan linknya di chat box. Silakan diisi. Nanti setahu saya akan dikasih beberapa akses ya, free akses ya, Mas Bukti, untuk beberapa orang yang beruntung nanti ya dari pengisian form ini. Betul. Jadi ya intinya dari kita memang perlu feedback juga pastinya. Ya harusnya sih bisa kita akomodir untuk Bapak dan Ibu yang memang berminat untuk menggunakan sistem ini ataupun men-trial sistem ini. Nanti kita akan kaji dari hasil formnya ya. Oke, baik. Ini sudah saya kirim di chat box, Bapak Ibu. Mohon diisi pertanyaannya dan tujuannya semoga ini bermanfaat ya buat kita sebagai praktisi di project management, dan juga alhamdulillah ini karya anak bangsa ya, semoga bisa dikenal lebih luas di luar. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan. Untuk gancatnya bisa digunakan untuk kegiatan perizinan saja. Untuk kegiatan-kegiatan perizinan, Pak Wawan, gimana Pak Wawan? Mohon maaf, untuk diperjelasnya seperti apa ya maksudnya, Mas ya? Perizinan gimana Pak Iwan? Mungkin boleh Pak Iwan. Saya kasih kesempatan untuk open mic Pak Iwan. Oke, mungkin apakah perizinan seperti AMDAL dan lain-lainnya? Terima kasih Pak. Oke, Selamat malam. Malam. Selamat malam Pak Iwan. Kebetulan saya kan bekerja kan sebelum bangun PKS itu kan biasanya kita buat misalnya perizinan dulu. Setelah perizinan kan biasanya baru ada semacam pembangunan. Dalam perizinan itu kan ada misalnya dimulai pembebasan lahan dulu, kemudian pembahasan AMDAL, kemudian pembahasan PBG, sampai proses penerbitan biasanya izin usaha pengolahan kelapa sawit misalnya kan. Baru kemudian bangun Pak biasanya. Apakah ini bisa disetting Gantt-chartnya seperti yang saya maksudkan tadi, apa gimana Pak kira-kira? Oh gitu, oke. Terima kasih Terima Pak. kasih. Siap. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya ya. Jadi Gantt-chart ini adalah semua item yang sudah terkontrak, Pak. Jadi ketika perizinan-perizinan itu masuk kontrak, secara otomatis kan ada bobotnya ya. Itu otomatis bisa dimasukkan ke Gantt-chart. Tapi ketika itu sudah di luar kontrak, ini tidak bisa, Pak. Jadi ini sudah mengacu ke kontrak pekerjaan Bapak. Jadi ketika kontraknya itu mulai pembangunan saja, ya Gantt-chart ini akan berlaku di kontrak pembangunan saja. Jadi item-item itu masuk. Tapi kalau perizinan-perizinan itu tidak masuk di dalam kontrak di jasa pelaksanaannya, di Gantt-chart ini tidak diakomodir, Pak. Karena apa? Di item-item perizinan itu kan tidak masuk ya. Kayak AMDAL, PBG, mungkin izin-izin ITR lah apa dan lain sebagainya itu, kalau di situ tidak ada dalam kontrak, secara otomatis kan nggak ada bobot dalam pekerjaan ini. Jadi untuk Gantt-chart ini juga tidak bisa dimasukkan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Jadi kalau Oke. misalnya kontraknya itu berarti bisa Pak ya? Bisa, kalau kontraknya ada, sangat bisa sekali. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak Iwan. Jadi pembobotannya yang jadi permasalahan kalau tidak ada di kontrak gitu ya, maksudnya Pak Wawan ya. Iya, betul. Oke. Terpaksa kalaupun mau dibuat, kita memberikan pembobotan sendiri ya, Pak Wawan ya. Iya, iya. Betul. Padahal itu kan muncul biaya. Jadi kalau muncul Mm-mm. biaya tapi nggak masuk kontrak kan susah juga kan gitu. Misalkan mau dibuat nol, padahal nanti secara real di situ kan muncul biaya juga itu. Tapi kalau Oh baik. dimasukkan kontrak, tapi realnya itu sudah menjadi tanggung jawab. Nah ini susah juga, kecuali itu nanti dimasukkan dalam
misalkan masuk kontrak ya dalam pekerjaan persiapan. Jadi ada level keduanya ada pekerjaan perizinan. Level ketiganya izin AMDAL, izin PBG dan lain sebagainya. Dari itu semua kita bagi sendiri. Mungkin kan ada ya pekerjaan persiapan ini ada misalkan 300 juta lah untuk PBG berapa, untuk AMDAL berapa, ini berapa lah. Itu bisa Pak seperti itu. Yang penting ini masuk dulu walaupun belum menyebut ke perizinan secara spesifik. Tapi kalau itu tidak dimasukkan, ya secara otomatis tidak bisa memang Pak. Nggih, seperti itu. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan, Pak Wawan. Silakan lanjut. Siap. Saya lanjut ya. Dan ini Sama-sama, dari Pak. Mas Genang. Izin bertanya Pak Bakir. Usernya ini selain petugas dan pemilik, apakah ada fitur untuk pihak ketiga, Pak? Jadi pihak ketiga ini bisa, kalau owner itu berarti kan pemilik. Jadi memang sedikit saya jelasin di project-project EPC ya, Pak Wawan ya. Siap. Jadi gini Pak, kalau pemilik itu misal Pertamina, itu owner Pak ya, pemilik. Kita ini biasanya sebagai main kontraktor. Main kontraktor yang mana kita harus report laporan kita ke Pertamina. Lalu kita sebagai main kontraktor punya subkon, Pak. Subkon untuk yang mengerjakan pekerjaan earthwork atau pekerjaan tanah ada sendiri, katakan subkontraktor A. Lalu untuk pekerjaan pondasi ada subkontraktor B. Lalu pekerjaan struktur ada subkontraktor C. Apakah cukup dengan petugas dan pemilik ini aja atau memang akan ada lagi akses bagi akses untuk aplikasi ini yang lebih luas Pak, selain hanya pemilik dan petugas. Bagaimana Pak Wawan? Siap, saya menanggapi ya. Nanti kalau kurang jelas mungkin Pak Bakir bisa menambahkan ataupun yang lain ya. Untuk ini dulu sebenarnya kita sudah ada pembahasan lagi sih Pak ketika awal-awal kita mendevelop ini, tapi belum ke ranah subkontraktor. Karena kalau subkontraktor itu kan bagian dari Menkon. Jadi kalau dulu kita itu malah membahasnya lebih ke konsultan. Jadi kita itu akan meng-create akun konsultan, kontraktor, owner, sama admin. Kalau admin jelas lah, admin kan di BH-nya kontraktor, cuman by web ya. Cuman berkembangnya waktu untuk mempermudah biar ini simple kerjakan dulu. Mohon maaf, memang ini kemarin kita lebih terkhusus ke pihak keduanya ya, ke pihak jasa konstruksinya. Jadi untuk saat ini kita lebih fokus ke itu dulu, Pak. Jadi pemilik sama ke kontraktor. Dulu kenapa ada konsultan? Karena ketika kita mau approve entah itu perizinan ataupun pengajuan material dan sebagainya, itu kan biasanya ada approve dari konsultan sama pemilik seperti itu. Untuk sementara kemarin itu kita pending biar ini nggak terlalu ribet seperti itulah. Lebih kalau ke subkontraktor memang kita nggak create untuk akun subkontraktor Pak, karena apa? Secara tanggung jawab itu kan pemilik sama penyedia jasa saja. Kalau untuk ke subkontraktor itu kan secara tanggung jawab sudah ke Menkon. Jadi kalau akun ini akan dibuat seperti ini, nanti akan bermasalah di kemudian hari. Ketika lu ini yang input siapa? Ini Menkon atau subkon? Sementara kontrak pemilik itu kan sama Menkon saja. Seperti itu. Jadi kalau subkon, kalau pengen mempermudah ya itu mungkin akan dibuatkan proyek tersendiri gitu aja. Tapi kalau secara kita legal, itu saya kira akan bermasalah ketika subkon itu dibuatkan akun untuk ini. Karena apa? Secara pertanggungjawaban, secara terkontrak kan Menkon sama owner seperti itu. Owner, iya. Mungkin ini Betul. yang bisa saya sampaikan. Betul. Baik. Silakan Mas Kinang kalau ada tanggapan.
Oke. Ya, silakan ya, Mas Genang. Kalau ada tanggapan ya, kita lanjut. Nah, ini dari Pak Safriandi ya. Jadi mungkin Pak Safriandi boleh nanti open mic untuk lebih memperjelas nih Pak. Pertanyaan dari Pak Safriandi adalah apakah analisa yang digunakan ini adalah earn value? Pakai analisa earn value atau enggak Pak ini? Di analisis kita ini Pak untuk Esker, kita menggunakan earn value atau tidak? Seharusnya betul ya, earn value yang kita gunakan ya, Iya, Pak Wawan ya. iya, iya. Nah, mungkin Pak Andi boleh? Monggo Pak. Iya, selamat malam. Bisa ditunjukin nggak Pak Wawan analisa earned value-nya di software ini di mana gitu? Pak Bakir mungkin bisa Pak. Ya, apakah ada SPI, CPI-nya juga di dalam itu Pak Wawan? Apa hanya cukup S-curve aja? Ada schedule performance index atau cost performance index-nya? Oh, kita mohon maaf Pak, kalau ini kita karena bukan di perencana ya ini ya. Kalau perencana sebenarnya kita ada aplikasi lagi Pak. Kalau ini kita lebih ke monitoring, jadi apa yang ada dalam kontrak RAB yang didapat sama jasa penyedia itu langsung kita upload di sini Pak. Jadi nilai-nilai value yang ada baik volume ataupun mungkin lebih ke harga dan sebagainya itu sudah muncul dari ketika teman-teman jasa penyedia itu mengadakan penawaran. Jadi itu proses sebelum kontrak, Pak. Jadi kalau yang ini itu lebih ke value yang sudah didapatkan dari jasa, Pak. Jadi harga-harga dan sebagainya sudah didapat dari eh, penawaran sebelumnya. Ketika itu sudah berkontrak, lah baru ini kita upload di aplikasi ini. Ya, Mungkin artinya kalau seperti yang analisa itu kita lebih ke penawaran pelaksanaan, biasanya, penawaran maaf Pak Wawan, biaya saya ya. potong Pak Wawan. Jadi Iya. kalau earn value ini biasanya kita gunakan di fase kontrol monitoring Pak Wawan. Jadi project telah eksekusi, kita mau kontrol apakah schedule-nya delay atau tidak, atau cost-nya membengkak atau tidak. Nah, biasanya kita gunakanlah metodologi yang kita sebut dengan earn value analysis ya. Nah, saya rasa di software tadi belum kelihatan ada SPI atau CPI-nya, belum kelihatan ada schedule performance index-nya atau cost performance index-nya, apalagi TCPI-nya ya. Ya. Jadi saya rasa belum ada itu Pak Andi. Mohon bertanya, ini mungkin ke Pak Wawan, Pak Lutfi, Pak Bakir gitu ya. Tadi ada kata-kata minus gitu kan, minus 5%, minus 7%. Itu kalau minus kenapa Pak Wawan? Terlambatkah? Tidakkah? Itu gimana Pak Wawan? Oh iya ya maksudnya ke arah itu Ge. Mohon maaf kalau Iya. untuk ke arah memang biaya-biaya itu kita belum muncul Pak. Tapi karena kita memang sebenarnya pelaku juga, itu sebenarnya ada juga sih kita yang cost control yang insya Allah mohon doanya aja ke depan akan kita gabungkan 3 aplikasi yaitu AHS, Project ID sama cost control. Jadi ketika kita ada penawaran, deal, kontrak, kita upload secara otomatis akan terkonek dengan proyek ID dan cost control. Cost control kita input sendiri dari bagian keuangan, sementara proyek ID itu akan terisi dari tanggung jawab pihak teknis lapangan dan itu akan termonitor. Itu sekedar gambaran aja ke depan kita Pak ya seperti itu. Kalau untuk yang tadi ya Pak, untuk masalah minus dan lain sebagainya, itu kan kita sudah ada rencana sih Pak. Jadi pekerjaan di minggu 1, 2, 3 sampai proyek selesai, itu kan sudah ada bobotnya sendiri-sendiri. Lah kenapa itu minus? Ya kayak proyek-proyek pada umumnya sih Pak. Jadi ketika kita misalkan di minggu ketiga, yang rencananya itu ketika kita awal membuat rencana kerja kan sudah ada ya Pak ya, seperti kita sampaikan tadi ketika kita membuat Excel itu
bobot-bobot itu sudah ada. Di minggu ketiga misalkan harusnya itu di angka 9%. Tapi ternyata realnya itu kita baru 5%. Nah, secara otomatis kan di situ akan muncul minus 4% gitu, Pak. Jadi dari real ini ya dari teman-teman yang di lapangan ngisi semua gitu. Jadi teman-teman lapangan yang diisi itu sesuai real yang apa ada di lapangan, kita inputkan, oh ternyata di situ masih baru tercapai 5%, jadi minus 4%. Jadi ini lebih ke progres, Pak. Iya, pertanyaannya gini Pak Wawan. Kalau Hmm. misalnya minus, apakah proyek itu terlambat? Kalau terlambat, owner tahu nggak bahwasanya berapa lama terlambatnya? Misalnya 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu ada nggak di software ini nunjukin ini terlambat 3 hari, ini terlambat 5 hari, bisa nggak nunjukin itu? Hmm. Kalau ini lebih ke item pekerjaan, Mbak ya. Jadi misalkan sampai minggu ketiga itu bobotnya 9%. Itu di situ rencananya pekerjaan itu pondasi misalkan pondasi 3%, slope mungkin 5%, galian 1% seperti itu. Tapi secara real itu teman-teman itu sampai di minggu ketiga itu oh galian selesai 1%. Terus pekerjaan pondasi eh, baru 4%. Nah, atau pekerjaan pondasi sudah ya 4% ya misalkan berarti sudah 5. Terus pekerjaan slope baru 2. Misalkan saya berarti kan 7. Jadi lebih ke item pekerjaannya, Pak. Kalau untuk waktu saya kira ini owner tahunya oh ini pekerjaan itu minus tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang harusnya sampai minggu ketiga itu misalkan di 21 hari itu harusnya mencapai 9% progresnya. Oh kok ini belum? Oh kalian sudah selesai. Itu si owner bisa melihat Pak sampai minggu ketiga atau di hari ke-21 itu oh kalian sudah selesai, ini selesai. Slope-nya ternyata belum atau pondasinya juga belum. Nah, ini bagaimana si owner sama si penyedia jasa itu berdiskusi. Proyek kita itu sudah minus loh, Pak. Ada kendala apa seperti itu, Pak. Jadi lebih ke item pekerjaan, Pak. Oh, ternyata item pekerjaan yang harusnya di minggu 21 ini kok belum selesai. Seperti itu. Kalau untuk harinya mungkin ya bisa dilihat dari di hari itu sampai 21 kok ini belum selesai. Jadi terlambatnya lebih ke item pekerjaan, Pak. Mungkin ada Oke, yang kurang oke, diperjelas, Pak. terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Iya, iya, terima kasih, terima kasih. ini saya sedikit eh, ini nyambung yang Pak Andi coba sampaikan. Mungkin Pak Andi ini salah satu penemu metode ya yang kita sebut dengan EVAS ya, Pak Andi. Mungkin ke depannya kalau bisa dibuat aplikasi yang menarik atau mau info lebih dalam, kayaknya Pak Andi boleh nih diskusi sama Mas Lutfi langsung. Siap, siap, Mas Enda. Ya mungkin masukkan aja Pak Yanda Betul ya. betul. Jadi sebetulnya yang saya lihat nih ya, yang saya lihat ya, mohon maaf agak-agak ini ya, yang saya lihat software ini belum bercerita tentang evaluasi. Karena evaluasi tadi itu kan kita bercerita di metode evaluasinya. Dia menggunakan bar chart, Gantt chart, kurva S yang tidak ada lintasan kritisnya. Teman-teman di sini tuh sebetulnya sangat paham bahwasanya Excel itu bukan software untuk schedule. Di sini tadi ditanyain apakah menggunakan Primavera, menggunakan Microsoft Project. Kalau saya melihat di sini software ini masih andal di pelaporan harian, pelaporan cuaca, pelaporan foto-foto. Tapi untuk pelaporan evaluasi, menurut saya, ya, maaf Pak Wawan, kayaknya Oke, Pak siap. Wawan tadi juga, Ya, terima Pak kasih. Wawan juga nggak mengerti Iya, iya. tentang metode evaluasi.
Begitu kita tanya apa earned value, Pak Wawan masih berpikir analisa harga satuan. Pak Wawan masih berpikir itu ranahnya perencana. Padahal earned value itu ranahnya kontraktor. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Saya melihat Pak Lutfi, Pak Bakir, Pak Wawan ini berusaha membuat sebuah software yang bisa membantu uh, project ya. Tapi sebetulnya eh, saya lihat handalnya ini di pelaporan tadi itu laporan harian yang up to date gitu kan, Iya. laporan foto-foto. Tapi kalau untuk evaluasi sepertinya tidak, karena tadi itu software apa schedule yang digunakan masih menggunakan schedule yang tidak ada lintasan kritisnya. Terus kalau di apa di tracking bagaimana dia predesesornya nggak ada gitu kan. Jangan-jangan Pak Wawan nggak ngerti pula tuh predesesor itu apa gitu kan. Jadi maksud saya nantinya perlu mengundang ya untuk kelanjutan itu perlu mengundang ahli manajemen proyek konstruksi gitu kan sehingga yang lebih menekankan evaluasinya itu dikaitkan dengan tadi itu yang teman-teman kita tanya bisa nggak dikaitkan dengan Primavera dengan jadi bukan ngambil dari Excel karena Excel itu schedule yang mati, schedule yang tidak ada lintasan kritisnya, schedule tanpa lintasan kritis itu schedule yang nggak bisa dipakai di proyek. Nah, lintasan kritis itu timbul kalau ada predesesornya. Nah, sementara predesesornya nggak ada di sini. Jadi kalau saya melihat itu loh, ini handal di pelaporan tadi itu dengan menggunakan handphone, up to date langsung difoto, bisa langsung dilihat. Up to date dibilang ini udah 10 meter persegi pasangan batanya, itu up to date itu kayaknya. Tapi untuk report tentang yang sifatnya evaluasi, progres, itu kayaknya belum apa ya belum menurut saya nih ya bisa aja nanti dikoreksi sama teman-teman menurut saya belum bisa belum bisa terakomodir Terakomodir, terakomodir. ya kira-kira Ya, itu sih ya betul mohon betul. maaf kalau ini sepertinya tidak terlalu enak gitu. Mengenakan. Ya, saya coba menanggapi nih Pak Andi untuk teman-teman Pak Lutfi Bawan. Saya sepakat dengan Pak Andi karena memang title aplikasi ini adalah real time update ya Pak Wawan, bukan Iya, iya, iya. correction atau evaluasi your schedule atau evaluasi your project. Itu memang kalau kedepannya bisa seperti itu, ini sangat bagus ya. Nanti dikawinkan juga dengan beberapa metode, salah satunya yang EVAS itu, dan metode yang biasanya kita gunakan itu hanya critical path ya, critical path analysis dengan memperhatikan predecessor, successor. Itu bakal sangat menarik ya. Artinya para scheduler, para planner, para project control, mereka mendapatkan insight, oh based on project ID, analisanya seperti ini loh. Nanti kita yang memang si planner, scheduler tadi atau project control itu bisa memberikan respon balik atau menjadikan komparasi hasil analisa project ID. Itu menarik ke depannya. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan project ID. Artinya memang project ID hari ini purpose-nya hanya real time update ya, Pak Wawan, Pak Lutfi, Iya, iya. dan Pak Bakir ya, betul ya, Pak Wawan ya. Ya, Ya, betul. iya, betul. Terima kasih Pak Andi atas masukannya. Memang apa itu namanya, kayak yang disampaikan Pak Bakir tadi, bahwasanya ini adalah sekedar monitoring project. Jadi untuk analisa cost control dan lain sebagainya itu memang belum ke arah sana. Tapi kita sudah ada pemikiran ke arah sana dan ini juga sebenarnya sudah dalam tahap develop juga. Cuman terima kasih masukan Pak Andi tadi ya. Mungkin kita akan mendatangkan tim-tim manajemen project juga karena kita berdasarkan pengalaman saja sih Pak. Jadi biaya-biaya itu
yang kita keluarkan berapa, progresnya berapa, lah disitulah komparasinya. Ini proyek rugi atau enggak, baru sekedar seperti itu. Mungkin kalau Pak Andi itu kan lebih analisisnya lebih detail lagi ya, mungkin seperti itu. Mungkin kita ke depannya bisa berkolaborasi Pak, dan mohon arahan petunjuknya seperti itu Pak nanti. Terima kasih, mungkin seperti itu yang bisa Ya, saya sampaikan. terima kasih Oke, Pak Wawan. Oke, Bapak Ibu, siap. yang lain masih ditunggu ya formnya karena baru sedikit sekali nih yang respon. Kami berharap silakan Bapak Ibu isi form yang telah saya kirim di chat box linknya. Nah, silakan diisi. Insya Allah nggak panjang itu, cuman berapa menit ya paling ya, 5 menitan kayaknya maksimal. Oke, baik. Saya lanjut lagi, ini pertanyaan terakhir ya tadi Pak Safriandi. Setelahnya belum ada pertanyaan lagi. Baik, oke. Pak Wawan, saya sekarang yang bertanya Pak Wawan. Terkadang Pak gini Siap. Pak, project kita ini itu aktivitinya bisa sampai 10.000 Pak kalau kita main ke project yang lebih besar ya, atau minimal 1.000 atau 2.000 ya aktivitinya itu. Nah, apakah aplikasi yang Project ID ini bisa mengcover jumlah activity list sebanyak itu, Pak Wawan dan Pak Luffy? Baik, saya coba jawab dari sisi penyimpanan data ya mungkin ya. Kalau secara penyimpanan data memang harusnya tidak ada masalah ya untuk jumlah data sampai seperti itu, mungkin Mas Yanda. Cuman memang kalau saya lihat masih ada beberapa penyesuaian yang kami perlu lakukan dari sisi penyajian tampilannya. Kalau memang aktivitasnya sampai sebanyak itu sih. Kalau untuk ini ya, untuk datanya mungkin tambahan dari Pak Wawan seperti apa? Nah, Pak Wawan belum ada nih, saya ke mute tadi Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Oke, nah Pak Bakir, halo. Halo, siap. Oke Pak Wawan. Oh ya, Kalau ya. ya. Siap. Itu dulu sudah kita bahas nih Pak. Misalkan kita ada pekerjaan proyek yang bahkan terkontrak sampai 5 tahun ya, kayak gitu kan apa sih Pak? Misalkan kayak bendungan, kayak apa dan sebagainya kan itemnya banyak juga, kayak mungkin di apartemen sampai 23 lantai itu kan sampai ribuan item juga ya. Itu yang kita sampaikan ke tim develop kita, dan itu eh, bisa terakomodir Pak. Makanya kayak level-level itu kan kita mintanya juga sampai bisa ke level 5 dan seterusnya lah. Bahkan tidak terbatas karena mungkin pekerjaan lantai 1 ini itemnya buahnya sekali sampai level ke-6, ke-7 dan berikutnya. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin tadi telah dijelaskan Mas Lutfi juga, saya kira jadi gambarannya seperti itu Mas. Mungkin sama sih jawaban saya. Baik, Itu baik. sudah kita pikirkan sejak awal, kita mendevelop sebenarnya. Kayak sampai di level berapa, terus itemnya yang sampai puluhan ribu bahkan seperti itu. Baik, Sama terima yang kasih. disampaikan Lutfi. Nggih. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain ya. Monggo. Pak Bakri, Pak Wawan, bisa nggak ditunjukin reportnya Pak? Seperti apa sih report yang dihasilkan dari Project ID ini? Mungkin bisa dimunculin. Mungkin Pak Bakir Pak bisa ditampilkan. Kalau teman-teman yang terbiasa mengerjakan proyek-proyek APBN, proyek APBD ataupun proyek-proyek swasta yang administrasinya tertib, itu saya kira akan sama ya, kayak cover, terus laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, ada kurva S. Saya kira inti ke seperti itu. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Andi tadi gitu ya. Kita handal di pelaporan-pelaporan kayak gitu. Jadi progres yang sudah update, administrasi yang tertib seperti itu, memang kita lebih ke arah itu. Saya kira itu sangat-sangat
Ada, mungkin Pak Bakir bisa dimunculkan lah contoh-contoh itu Pak. Hmm, Oh laporan Yang bulanan seperti apa gitu Pak. ya seperti ini oke. contohnya, Ini Pak. mingguan ini ya. Ya mingguan. Oke, mantap. Kalau logo-logo itu bisa lah ya ditambahin ya, logo-logo perusahaan, logo-logo klien. Bisa, Pak. Bisa Bisa ya. itu Pak. Ya. Ketika kita awal input data itu logo-logo dan sebagainya, nama yang tanda tangan itu sudah Ini. di sebagai database project itu ada. Oke. S-curve Pak, coba S-curve-nya gimana Pak? Kalau S-curve. Oke, ya, Jadi kalau di print cetak gini, Pak. cetak ya. Ya. Jadi tinggal nanti pilih mau jadi PDF, mau print langsung, ini bisa. Baik. Oke. Oke, mantap. Kalau ini Gancat, coba mungkin. Gancat. Oke. Oh ya, ini Ya. pekan tertentu aja ya, pekan mana yang mau kita Ya, showing Pak betul. ya. Betul. Ya. Baik. Ah, ini terakhir nih. Dokumentasi Pak. Yang dokumentasi seperti apa? Bukan, reportnya. Oh, reportnya ya. Dokumentasi dan perizinan. Nah, dokumentasi kemudian perizinan. Iya. Saya pengen lihat yang perizinan juga. Oke, jadi foto-foto langsung generate ya, kita nggak usah Ya. pindah-pindahkan. Kalau kita biasanya di Excel itu kita copy foto dari WhatsApp, Betul. apa kita copy foto dari email, kita pindahkan ke Excel atau kita pindahkan ke Word. Kali ini enggak ya, langsung Enggak, Pak. jepretan dari orang lapangan. Nah, itu bisa kita selection juga nggak salah ya fotonya ya. Apa nggak bisa Pak? Misal kurang bagus nih fotonya, bisa nggak kita Harusnya selection bisa, ya? Pak. Kayaknya. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Perizinan Pak, boleh? Ini kan ada edit di sini, Edit. Pak. Oh Ya. iya. Jadi Kadang gini Pak, kadang foto yang diambil orang lapangan nih dia asal kadang ngambil aja. ya betul, Padahal nggak kadang safety ngambil nih. aja. Contoh pekerjaannya nggak safety kok dipoto, bisa-bisa kena komplain kalau kita tampilkan dalam report. Betul. Ini problem tuh kalau seperti itu. Oke. Ya nggak pakai helm misalnya, atau nggak pakai sepatu misalnya itu, atau nggak pakai body harness ketika lagi kerja di ketinggian, nah itu nggak boleh dipoto tuh. Kalau kita foto dan kita Ya lampirin di betul. laporan, Oke. dimarahin kita. Ya, ini kebetulan contohnya kan untuk rumah tempat tinggal ini, Pak. Ya, Ya. betul. Perizinan boleh Pak? Terakhir laporannya. Kalau Laporan perizinan, kalau di sini belum ada sih, Mas. Maksudnya, belum ada ya. ya. Oke. Ya mungkin karena di Nah sini ini nggak kan ada perizinan nggak Mas. ada Kalau perizinan perizinannya. itu lebih ke kayak pengajuan material gitu Pak. Betul. Oh fotonya misalkan apa itu plafon. Nah, plafon PVC, fotonya seperti ini, mereknya ini Ya, baru approve seperti itulah. Ini mungkin di project itu tidak ada izin seperti itu, Mas. Oke. betul. Baik. Oke. Nah, ini terakhir nih dari saya ini pertanyaannya. Misal Pak, laporan kita ini kan mengandalkan ketepatan waktu orang lapangan memberikan update ya. Jadi sistem ini akan sangat baik terlaksana jika orang lapangan melaporkannya juga tepat waktu. Betul ya, Pak Bakir, Pak Wawan ya. Oke. Betul. Dengan mereka tepat waktu, kita pun dapat laporan tepat waktu juga. Ya enggak? Betul. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana atau adakah fitur dari Project ID ini yang membuat si orang lapangan merasa di reminder, Pak, merasa diingatkan, merasa dikasih tahu, tolong dong update laporanmu hari ini, atau
selama ini hanya lewat WhatsApp, atau memang Project ID pun sudah memberikan notifikasi? Kalau kita kayak di WA itu kan muncul, Pak. Ada orang ngasih WA kita muncul, atau kita lupa bayar Shopee pun dimunculin nih, lu belum bayar nih Shopee lu gitu kan. Nah, sudah habis masa waktunya. Nah, di Project ID apakah sampai seperti itu fiturnya hari ini, Pak? Itu Pak Bakir, Pak Lutfi mungkin ada belum ya, Pak? Dulu kan ada wacana ya, ketika sudah Ya, sampai jam 5 sore ada. atau jam 3 itu belum update dari akun petugas terutama ya, yang Iya, di akun petugas, ya, petugas ya. itu akan ada notifikasi gitu. Ya, ada. Ada Itu, rencana itu seperti itu, sudah Pak. terrealisasi belum ya Pak Bakir ya? Mohon maaf. Kalau pemikiran ke arah situ sudah dulu Pak. Sudah ya. Cuman dari tim develop Ya, belum sampai situ. belum ya Pak ya? Iya, Oke. belum. Oh ya, saya kira ini jadi catatan Pak Bakir, Pak Iya. Lutfi mungkin nanti buat masukan buat kita. Oke, baik. Insya Allah kedepannya akan lebih real time lagi, Pak ya. Artinya reminder pun ditambah gitu di fitur Project ID ini. Iya ya. Baik. Oke, ini silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada penutup dari Pak Bakir, Pak Lutfi, dan Pak Wawan untuk sesi kita pada malam hari ini? Mungkin ini Mas sebelum Pak Lutfi, Pak Bakir, mohon maaf, mungkin penutup dari saya karena aplikasi ini adalah saya kira aplikasi yang butuh pendampingan, saya kira ini butuh follow up. Jadi dari list tadi, teman-teman yang ingin mendalami lebih ini akan kita dampingi, bahkan mungkin akan kita simulasikan dari awal ketika kita download template, ngisi template, dan sebagainya, Mas. Mungkin itu, jadi intinya lebih ke follow up dari teman-teman semua. Jadi mohon maaf teman-teman mungkin bisa ngeles karena saya kira aplikasi ini butuh pendampingan yang lebih lah seperti itu. Mungkin itu penutup dari saya. Monggo Mas Lutfi, Pak Bakir, silakan. Kalau dari saya sih hampir sama dengan Pak Wawan. Mungkin kita lebih minta bantuannya, tips, kritik, saran mungkin yang sudah di form list itu. Jadi biar kedepannya kita bisa lebih mengembangkan proyek ID ini lebih tepat guna dan tepat sasaran gitu, Pak. Itu pesan dari saya. Mungkin Mas Lutfi. Ya, baik. Mungkin saya sama Pak Bakir tadi ya. Cuma memang ke depan karena kami juga open terhadap masukan-masukan dan harapannya ada diskusi-diskusi atau forum diskusi lanjutan dari diskusi kali ini, tidak hanya sekali ini aja, yang mana memang kami juga butuh pandangan dari sisi rekan-rekan di Prodigi ini ya, yang mungkin memandang suatu pekerjaan konstruksi ataupun monitoring konstruksi dari masing-masing role. Seperti itu sih. Jadi memang kami sangat terbantu ketika ada masukan-masukan ataupun permasalahan ya yang mungkin perlu disolusikan, yang kita perlu diskusikan bersama. Seperti itu sih, Mas Henry. Oke, baik. Oke, mungkin demikianlah Bapak Ibu untuk sesi kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, adakah emailnya hexafara.com ya, websitenya ya, Mas Lutfi ya? Ya, nanti ke proyek ID langsung aja, nggak masalah untuk ini. Oh, ada kontak asnya ya di projectid.com. Kalau mau nanya-nanya lebih detail ya. Di website proyek ID nanti ada kontaknya, bisa langsung komunikasikan ke sana. Oke. Baik. Oke. Sekali lagi putaran kalau Bapak-Bapak nggak ada. Baik. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Wawan, Pak Lutfi, dan Pak Bakir. Semoga sukses terus untuk aplikasinya, lancar, dan memberikan kontribusi banyak buat teman-teman di dunia konstruksi. Nah, demikian sesi kita pada malam hari ini. Saya tutup.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Bapak. Jadi Ini Oke, mohon izin, Kak.